Semangat siang kelas 4. Bertemu dengan Ibu Desni di tema 5, muatan pelajaran IPA tentang cahaya bagian ketiga. Hari ini kita akan mempelajari tentang pemantulan cahaya, berbagai bentuk cermin dan sifatnya. Saat mengenai benda bening, cahaya dapat menembus dan dapat diteruskan. Sedangkan jika cahaya mengenai benda gelap, cahaya akan dipantulkan kembali ke dalam mata sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Macam-macam pemantulan benda. Pertama, pemantulan cahaya teratur dapat terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata. Contohnya, cermin datar dan permukaan air yang tenang. Kedua, pemantulan cahaya tidak teratur atau baur. Dapat terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan tidak rata. Contohnya, permukaan jalan yang berbatu. Berdasarkan sifatnya, cermin dibedakan menjadi 3 macam, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Setiap jenis cermin mempunyai sifat-sifat pemantulan cahaya yang berbeda. Cermin datar, bayangannya tegak, ukuran baik besar dan tinggi bayangan sama dengan ukuran benda. Kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misalnya, tangan kananmu akan menjadi tangan kiri bayanganmu. Bayangan bersifat semu atau maya. Artinya, bayangan dapat dilihat di dalam cermin, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Contoh benda yang menggunakan cermin datar, yaitu cermin rias, kaca jendela, kaca mobil, periskop, teropong prisma, pemanas air, dan cermin tenaga surya. Cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya. Bayangannya tergantung pada letak benda terhadap cermin. Jika benda berada dekat dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak, diperbesar, dan semu atau maya. Jika benda berada jauh dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat terbalik, diperkecil, dan nyata atau sejati. Contoh benda yang menggunakan cermin cekung yaitu lampu senter, lampu sorot, lampu mobil, bagian cekung sendok makan, oven surya, tungku surya, mercusuar baik di laut maupun di bandara, piring satelit, teleskop, mikroskop elektron, detektor bom visual, dan cermin lampu flash kamera. Cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya. Kenampakan bayangan pada cermin cembung yaitu semu atau maya, tegak dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Contoh benda yang menggunakan cermin cembung adalah kaca spion, cermin tikungan, bagian cembung sendok makan, lensa kacamata hitam, kaca pembesar, teleskop, reflektor lampu jalan, dan cermin langit-langit kubah. Besok kita akan membuktikan sifat-sifat cermin tersebut. Untuk itu, anak-anak siapkan cermin rias dan sendok logam. Terima kasih sudah menyimak dengan baik materi yang Ibu Desi sampaikan. Ibu Desi berharap anak-anak bisa memahaminya. Anak-anak juga dapat mempelajari lebih lanjut tentang materi ini dari buku cetak buku 64B, halaman 96 sampai 97, 119 sampai 120. Sampai jumpa besok di kelas virtual. Tetap semangat!